Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik sebagai ketua dari kelompok 4 bersama dua rekan saya. Nama saya Rismawati. Nama saya Demolinda. Di sini kami akan mewawancarai salah satu karyawan Erafon yang bernama Pak Ihsan Ramadan yang menjabat sebagai store leader di cabang Erafon Cilendes. Halo Pak, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu dan aktivitasnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismawati dan rekan saya Dea. Kami dari mahasiswa UIK Bogor semester 6 jurusan manajemen. Di sini kami meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah perencanaan dan pengembangan karir itu penting? Penting, karena untuk kemajuan perusahaan supaya ada regenerasi baru juga sih di perusahaan. Yang kedua, bagaimana upaya perusahaan agar dapat melakukan pengembangan karir bagi karyawan? Upayanya paling dilihat dari sisi kinerjanya sih, dari sisi kinerja si karyawan tersebut. Jadi kalau untuk perusahaan pasti kalau misalkan mau naikin jabatan seseorang pasti dilihat dari kinerjanya dulu sih. Ya baik. Yang selanjutnya, mengapa perencanaan dan pengembangan karir diperlukan dalam perusahaan? Ya perlu banget, karena kalau misalkan nggak ada pengembangan karir, ya otomatis perusahaannya bakalan stuck gitu aja. Perusahaannya juga nggak akan berkembang. Iya. Yang keempat, apakah perencanaan dan pengembangan karir di perusahaan ini sudah berjalan secara efektif dan efisien? Sudah, karena kalau di perusahaan kita, kalau setiap ada buka outlet baru atau buka toko baru, pasti ada kenaikan karyawan, kenaikan jabatan. Yang selanjutnya, haruskah perusahaan memperhatikan pengembangan karir pegawainya? Harus dong, karena kalau misalkan nggak diperhatikan, otomatis kinerja si karyawannya itu pasti bakal berkurang sih, dan nggak efektif aja. Wawancaranya telah selesai ya Pak. Sekian dan terima kasih atas waktunya karena telah berkenan untuk kami wawancarai. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu dan aktivitasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan berdiskusi dengan tema perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Mungkin teman-teman di sini sudah mengenal lah tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Tapi apakah teman-teman tahu apakah itu perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia? Izin jawab. Oke, Perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat lebih efektif dan efisien. Artinya, perusahaan berjalan baik dengan personal yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Karyawan yang produktif adalah karyawan yang mampu bekerja sesuai SOP dan sesuai dengan jam kerjanya. Oh, jadi gini ya Mut, di setiap perusahaan tuh harus ada ini ya, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Harus, supaya tertata aja SOP dan jam kerjanya tuh udah ada gitu bagian-bagiannya. Alright, oke. Tapi teman-teman di sini ada yang tahu nggak perencanaan SDM apakah wajib dilaksanakan? Kalau menurut saya sih wajib ya, karena melakukan perencanaan dalam sebuah perusahaan itu hal yang penting gitu dan harus dilakukan secara maksimal. Karena jika perusahaan tidak melakukan perencanaan dengan benar, maka si perusahaan itu akan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan para kompetitornya itu. Oh, seperti itu ya Risma. Ya. Nah, selanjutnya
mengapa perlu dilakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia? Izin menjawab, menurut saya akibat perusahaan jika perencanaan SDM tidak dilakukan dengan baik, yaitu adanya efektivitas dan efisiensi menurun drastis, terus juga tidak ada struktur organisasi yang jelas, terus pengeluaran perusahaan membengkak, dan kesejahteraan karyawan akan terganggu. Yang terakhir juga sistem pengelolaan masalah itu bakalan kacau. Oke, Dea. Berarti gini ya, Dek. Kan ini perencanaannya bisa gagal juga kan? Kalau nggak dilakukan dengan baik. Iya, bisa. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak apa saja akibat bagi perusahaan jika perencanaan sumber daya manusia tidak dilakukan dengan baik? Jika tidak dilakukan dengan baik, itu bisa pengembangan SDM bisa berisikan rencana, program, dan kegiatan yang diperlukan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM di sebuah perusahaan. Dan diharapkan karyawan dapat mengeluarkan kinerja yang baik dan menguntungkan bagi laju pertumbuhan sebuah organisasi. Oh, berarti perencanaan sumber daya manusia itu harus baik ya di perusahaan ya? Iya. Oke, Dek. Mungkin segitu saja diskusi kita malam ini. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.